Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Rizky Widijarto dari D4ME5C NRP 0323040064. Jadi tujuan saya di sini akan memberitahukan tahapan-tahapan mengerjakan tugas besar dinamika struktur terapung. Jadi langsung saja. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat 3D model di Maxus Modeler. Nah, jadi untuk membuat 3D model ini bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu eh, line spline, kemudian ini tabel offset. Nah, jadi langkah untuk membuat 3D model ini adalah pertama kita akan masuk ke control point. Nah, kemudian di control point ini kita akan eh, melihat. Nah, jadi di sini ini kita akan memasukkan data dari tabel offset yang sudah tersedia ini dari line spline kita. Jadi kita masukkan dari station 0 di sini sampai ke station 20. Nah, lalu kita copy di sini. Nah, setelah kita copy tabel offset, kita akan membuka di bagian design grid. Nah, di bagian design grid ini awalnya akan kosong. Kemudian eh, kita akan meng-add sesuai dengan jumlah station di kapal kita. Nah, karena di kapal kita ada 21 station, kita akan input 21 dari station 0 sampai station 20. Nah, angka-angka yang ada di sini ini saya dapatkan dari mengukur di AutoCAD. Dari bagian FP ke station 0. Dari bagian FP ke station 1 sampai seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, dari bagian FP ke station 0. Nah, 94,938. Nah, di sini, nah ini minus karena saya mengukurnya dari AP ke station 0 jadi minus ya. Sampai ke station 20 atau FP itu sendiri jadi 0. Nah, setelah itu kita masuk ke bottom line. Nah, bottom line ini langsung otomatis dari Maxus modelernya kita menggunakan yang opsi evenly across the width of the model. Kemudian langsung di OK saja. Nah, setelah itu kita masuk ke waterline. Nah, di waterline ini juga sama seperti section. Awalnya 0 kita add dulu sesuai dengan jumlah waterline kita. Nah, karena jumlah waterline saya ada 10, jadi kita masukkan 10. Nah, ini jumlah waterline saya ada 10 termasuk bagian main deck. Nah, setelah itu, jika ini sudah selesai semua, maka bisa kita lihat di Windows kemudian restore default layout. Nah, nanti akan sudah membentuk seperti kapal. Tetapi di bagian bawah dan bagian depannya ini belum tertutup. Jadi bagian bawahnya ini masih bolong dan bagian depannya itu masih terbuka. Nah, langkah yang harus kita lakukan setelah mengisi data-data tersebut adalah menutup bagian bawah dan menutup bagian depannya. Setelah menutup bagian bawah dan bagian depan, nah kita harus membentuk bagian belakang dan depan kapal sesuai dengan bentuk yang ada di line spline. Nah, lengkungnya ini harus sama.
Nah ini, jadi kita ukur per station dari, misal kita startnya dari station satu, kita ukur dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, setiap WL, maaf, dari setiap WL. Jadi nanti akan kita masukkan ke Maxsurf Modeler. Nah, nanti hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, setelah 3D kapalnya sudah selesai, kita harus mengecek di bagian frame of reference. Nah, ini juga harus sesuai dengan data kapal yang ada. Kalau sudah sesuai, kita langsung geser ke Maxsurf Motion. Nah, ketika membuka Maxsurf Motion ini masih kosong ya awalnya. Jadi kita langsung open open design atau Ctrl O, lalu kita buka file yang sudah di save dari Maxsurf Modeler. Nah, ketika sudah membuka yang dari Maxsurf Modeler ini, nanti di location, speed, heading, dan spektranya ini akan kosong ya. Jadi kita akan isi. Nah, pertama yang kita isi adalah di bagian location. Nah, ini di bagian mana aja yang akan kita ukur gitu. Kalau saya sendiri, saya menggunakan di bagian main deck, book deck, dan boot deck. Nah, setelah itu kita mengisi long post. Long post ini kita dapatkan dari mengukur dari AutoCAD juga, dari desain RU, rancangan umum. Nah, di sini. Jadi, cara untuk mengukurnya yaitu dari garis AP, kita tarik ke garis di mana eh, orang yang akan berdiri itu kita ukur. Nah, kalau saya ngambilnya dari sini. Jadi, saya dapatkan di 82,119. Nah, ini 82,12 ini dibuletin dari Maxsurf Motion-nya. Nah, kenapa negatif? Nah, sama seperti tadi, karena saya mengukurnya dari FP ke belakang, makanya negatif. Nah, setelah itu yang offset ini, kita ukur dari eh, bagian lebar kapalnya. Nah, di mana orangnya ini berdiri? Kalau tadi kan sudah di bagian sini berdirinya. Nah, ini tuh di bagian mananya. Nah, kita ukurnya itu dari bagian tengah. Jadi kalau semisal orangnya berdiri di bagian tengah, ya offsetnya ini nol. Nah, karena saya menggunakan orangnya itu berdiri di bagian tengah, ya offsetnya nol. Kemudian masuk ke bagian height. Height ini tinggi decknya. Hmm, kita ukur dari AutoCAD juga. Kita mengukurnya itu dari, nah ini dari baseline. Dari bagian bawah kapal sampai ke main deck. Karena saya menggunakan main deck ya, kita ukurnya dari baseline kapal sampai ke main deck. Kemudian dari baseline sampai ke book deck dan sampai ke book deck. Ini hasilnya. Nah, setelah location terisi, kita masuk ke bagian speed. Di speed ini saya menggunakan speed 80 dan 80% dan 100%. Karena max speed kapal saya itu 12,5 knot. Jadi untuk 80%-nya kita dapatkan di 10 knot. Kemudian setelah mengisi ini kita langsung masuk ke heading. Nah, di heading ini saya gunakan dua, yaitu BIMSI dan HETSI, di 90 derajat untuk BIMSI dan 180 derajat untuk HETSI. Kemudian eh, setelah dari heading kita masuk ke spektra. Nah, untuk di spektra ini saya menggunakan sistem 2 sampai sistem 6. Dan char height-nya ini kita dapatkan dari Excel. Nah, karena dari Excel ini saya diberikan oleh dosen pengampu saya 0,5106. Jadi yang saya masukkan ke sini ya 0,5106. Dan sesuai dengan HS-nya. Sesuai dengan sistemnya. Sistem 2 ya mengikuti yang di sini.
Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di Excel. Jadi ini sesuai dengan dosen aku. Nah, setelah ini sudah terisi semua, kita masuk ke bagian analisis. Nah, di analisis type ini kita pilih yang strip teori, kemudian kita buka draft and trim. Nah, ini kita lihat apakah draftnya ini sudah sesuai dengan yang ada di data. Nah, kalau yang di data saya ini adalah 6,7, jadi sudah betul. Salah. Sudah betul. Kemudian kita cek lagi di measure hal. Nah, ini ada box dan water plane, ini didapatkan dari bagian sini, bagian maksud modeler. Oke, kemudian masuk ke vessel type. Nah, vessel type-nya ini tergantung kapal yang kita ingin coba. Karena mau kapal saya ini mono hull, ya saya gunakan mono hull. Kalau katamaran ya gunakan katamaran. Setelah itu ke nah, setelah sudah kita cek semuanya, ini tadi kita lakukan calculate RAOS untuk mengecek apakah VCG-nya ini sudah betul atau salah. Nah, kita running di calculate RAOS. Karena tadi saya sudah running dan mendapatkan hasil seperti ini, 6,5488. Jadi saya cek di bagian mass distribution-nya, VCG-nya. Nah, ternyata ini tadi tercantumnya kalau tidak salah itu 7, berapa gitu. Berarti kan tidak sesuai dengan yang ada di foto ini. Nah, ini kita ubah sesuai dengan yang muncul. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, berarti VCG-nya sudah sesuai. Oke, setelah itu langsung kita solve seakeeping analysis. Nanti setelah kita klik ini nanti akan running mungkin 1 sampai 2 menit kalau cepat. Nah, setelah di running akan muncul result. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini banyak data ya. Banyak data yang muncul setelah di running. Oke, setelah ini resultnya sudah keluar, kita langsung masuk ke Excel saja. Nah, ini di sheet pertama ya, masukkan data-data kapal sesuai data kapal yang di line span dan di rancangan umum. Oke, kemudian untuk di skenario-nya ini masukkan kecepatan yang 80% dan 100% sesuai dengan kapal kalian. Nah, untuk titik lokasinya, ini kan saya di 82 minus 82,12 rata ya, di book deck dan di main decknya juga sama. Nah, untuk tingginya ini yang beda, tinggi setiap decknya. Oke, kemudian langsung masuk ke hasil rekap. Nah, di hasil rekap ini ada 4 tabel, yaitu untuk yang BIMC 90 derajat di BIMC 90 derajat 10 knot dan 12,5 knot, dan HC 180 derajat di 10 knot dan 12,5 knot. Nah, untuk menginput data yang ada di dalam sini, kita ambil dari Maxsurf Motion. Nah, ini ada heavy motion sampai ke pitch acceleration. Ini urut yang di dalam Maxsurf Motion-nya di bagian nomor 18 sampai 26. Nah, ini heavy motion sampai pitch acceleration. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan data dari Maxsurf Motion ke Excel? Nah, kita sesuaikan dulu. Ini kan yang diinginkan kan 90 derajat dengan kecepatan 10 knot. Nah, ini kita setting dulu 10 knot dan 90 derajat. Nah, untuk 0,41234135 ini nanti kita setting di bagian sistemnya. Tapi untuk yang pertama, untuk 0,4 ini kita dari sistem 2 sumber datanya. Jadi ini yang RMS di sistem 2 ini kan 0,13. Nah, sudah sesuai. Jadi dari sini sampai sini. Untuk menginput data yang ini, kita tinggal ubah di sistemnya, tinggal kita ubah ke sistem 3.
Nah, sudah sesuai. Begitupun dengan yang ini, yang bawahnya. Untuk yang ini kan kita tinggal ubah speednya. Jadi 12,5. Seperti yang tadi ini. Nah, ini 0,125. Oke, sudah sesuai. Nah, kalau yang ini, kita tinggal, untuk yang headsi, kita tinggal ubah yang bagian ininya, headsi. 80 knot. Listriknya, nah ini 0,125. Oke, kita cek yang 12,5 knot sudah sesuai pasti. Oke. Nah, setelah kita input data di 4 tabel ini, kita langsung masuk ke bagian umum dan batasan gelombang. Nah, untuk di tabel ini sudah terisi dengan formula semua. Jadi kita tinggal lihat yang di bagian grafik-grafiknya saja. Oke, untuk di grafik pertama ini kita ubah di bagian perhitungannya yang ini dengan yang ini dan yang ini dengan yang ini. Oke, kita dapatkan hasilnya. Begitu juga dengan yang ini, dengan grafik yang ini dan yang ini. Nah, setelah kita mengubah angka-angka dari ketiga grafik ini, nanti kita dapat hasil di bagian bawah sini. Nanti kita bakalan tahu tinggi gelombang maksimum yang bisa ditahan oleh kapal kita itu berapa. Oke, setelah umum dan batasan gelombang, kita ke indeks kenyamanan dulu, baru nanti ke operabilitas. Nah, di indeks kenyamanan ini, eh, kita akan mengisi data lagi. Kita akan mengisi tabel-tabel ini dari data hasil yang didapat dari Simotion. Nah, ini ada 3 tabel, yaitu tabel MSI, ada MSISM, dan MII. Nah, cara untuk mengisi tabel ini yaitu kita buka Maxur Motion. Nah, kita sesuaikan. Ini kan ada boot deck. Nah, kita cari yang boot deck. Untuk mengisi yang MSI ini, kita cari yang bagian boot deck yang persen. Nah, ini. Jadi kita boot deck, kita ambil yang dua ini. Yang 0,614%. Kemudian yang SM ini untuk mengisi yang tabel kedua. Dan yang MII per hour ini untuk mengisi tabel ketiga. Nah, sama seperti tadi. Untuk yang bagian MSI 0,4 itu kita 0,4 10 knot itu kita ambil dari yang ini. Nah, ini kan ada dua, yang ini dan yang ini. Nah, perbedaannya antara yang atas dan yang bawah ini adalah BIMSI dan HETSI-nya. Nah, untuk yang atas itu BIMSI, yang bawah itu HETSI. Jadi yang pertama kita ambil kan jelasnya BIMSI. BIMSI 80%. Nah, ini kita akan masukkan 0,164% ini ke dalam tabel. Nah, karena satuannya masih persen, nanti dibagi 100. Nah, tapi saya permudah dengan tabel seperti ini. Saya masukkan ke tabel ini, jadi di sini langsung terbagi 100 karena daripada saya ubah di formula barnya. Nah, seperti itu. Jadi begitupun selanjutnya ini kita tinggal ubah yang sistemnya saja. Untuk yang 12,5 seperti tadi. Nah, tinggal seperti ini. Terus untuk yang bawahnya lagi tinggal kita ubah ke HC. Begitu pula dengan bagian yang SM dan MII. Nah, tapi untuk yang bagian SM dan MII tidak kita bagi 100, hanya yang kita bagi 100 hanya di bagian tabel MSI ini saja. Kemudian kita lihat yang di bagian MSI kategori. Nah, untuk di MSI kategori ini di 0 sampai 5 meter, ombak 0 sampai 5 meter itu masih tergolong ke aman. Nah, untuk di 5 sampai 10 meter ini sudah
masuk ke serius. Kemudian 10 sampai 15 meter itu sudah masuk ke berat, dan 15 sampai 20 ini sudah masuk ke ya ini sudah melebihi batas yang dapat dihadapi oleh kapal kita, apalagi yang intolerable ini. Ini ketinggian ombak 20 sampai 30 meter ini kan pasti sudah pasti tsunami. Nah, setelah itu kita masuk ke operabilitas. Nah, di sini kita bandingkan hasil data yang kita dapatkan dari menjalankan Maxus Motion dengan eh, keadaan nyata di perairan yang akan kita jalani. Nah, karena kapal Blue Whale saya ini akan berlayar dari Surabaya ke Jakarta, maka kita lihat di perairan di Surabaya dan Jakarta. Nah, data ini saya dapatkan dari website BMKG. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, tinggi gelombang maksimum yang dapat dihadapi oleh kapal kita yaitu 6,2 meter lah kurang lebih. Ini yang masih termasuk ke batas aman untuk kenyamanan awak kapal kita. Nah, kita lihat karena Surabaya itu ada di bagian sini dan Jakarta ada di bagian sini, pasti kan melewati perairan ini. Nah, di perairan ini hanya terdapat warna biru saja. Nah, warna biru itu kalau kita lihat dari barnya ini hanya 0 sampai 0,5 meter saja ombaknya. Jadi sangat aman lah untuk kapal kita berlayar di perairan tersebut. Nah, jadi mungkin penjelasan saya sampai sini saja untuk tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk mengerjakan tugas besar dinamika struktur terapung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.